Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Usman Raini Hamza and I'm from Line Group. Okay, this matter is about diversity on school counseling, disability in school. For economizing the time, I will go to my matter, that is permasalahan dalam konseling. The first is permasalahan seks dalam konseling sekolah. Pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seksual sebelum waktunya memiliki dampak negatif secara psikologis, sosial, dan akademis bagi generasi muda yang melakukannya. Secara psikologis, remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah akan merasa malu karena kehilangan harga diri dan kehilangan masa-masa remajanya. Selain itu, ia akan merasakan depresi, mudah marah, dan agresif. Secara sosial, hubungan seksual di luar nikah akan berdampak pada buruknya nama baik individu, keluarga, maupun sekolah, terutama bagi siswi yang sampai hamil di luar nikah. Untuk mencegah pengaruh pergaulan bebas di kalangan siswa remaja, peran guru pembimbing atau konselor sangatlah penting di dalam memberi bimbingan, karena bimbingan merupakan bagian integral dari program pendidikan sekolah yang sarananya adalah memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah. Nah, bagaimana sih penanganan seorang konselor dalam menghadapi siswa yang mengalami pergaulan bebas seperti hubungan seksual sehingga menyebabkan hamil di luar nikah? Peran yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah pergaulan bebas dengan 3 pola di antaranya adalah yang pertama yaitu tindakan preventif, yang dimana tindakan ini merupakan suatu tindakan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja. Terkait dalam upaya mengatasi kenakalan remaja, tindakan preventif ini dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Yang kedua yaitu tindakan represif. Tindakan ini merupakan usaha untuk menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral, dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Jadi, di sini memang sudah ada bukti kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dengan hal itu diharapkan bagi konselor untuk bisa menangani siswa yang mengalami masalah secara khusus dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, siswa-siswi harus membekali diri dengan nilai-nilai agama, moral, pengetahuan agar mampu membentengi diri dari hal-hal yang kurang bernilai dan juga hendaknya mampu memanfaatkan waktu dan masa mudanya untuk hal-hal yang positif dan bernilai bagi diri kelak. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan narkoba dalam konseling. Di era globalisasi yang seperti ini, anak mudah sekali terpengaruh oleh keadaan sekitar lingkungan. Lingkungan menjadi titik awal anak mengalami perubahan perilaku, sikap, dan kebiasaan. Padahal yang kita tahu, keluarga adalah lingkungan pertama yang mereka kenal sejak dini. Namun kenyataannya, anak lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah daripada di dalam rumah bersama keluarga. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi setiap tindakan ketika di luar rumah. Dengan bantuan para guru ketika di sekolah, orang tua dan guru harus saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam mengawasi dan membantu anak yang beresiko. Dengan adanya pengawasan, maka anak dapat merasakan bahwa ada orang yang sangat menyayanginya. Anak juga tidak akan merasa canggung ketika ia harus menceritakan masalahnya kepada orang tua dan guru, baik itu masalah pribadi, keluarga, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Adapun layanan bagi anak pecandu narkoba menggunakan konseling terpadu, guru memberikan bantuan dengan menggunakan beragam pendidikan konseling, beragam pendekatan konseling, dan memberdayakan klien terhadap lingkungan sekolah agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal dan bermoral. Ragam pendekatan konseling dapat diterapkan, diantaranya konseling individual. Konseling individual ini, konselor membantu klien secara individual dengan mengutamakan hubungan emosional sehingga besar
kepercayaan klien terhadap konselor. Klien diharapkan mengalami peningkatan dalam hal kepercayaan diri untuk hidup normal sehingga menjadi orang yang berguna. 2. Bimbingan kelompok. Pada layanan ini, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai masyarakat. Klien diharapkan mengalami peningkatan dalam hal kepercayaan diri untuk hidup normal sehingga menjadi orang yang berguna. Ketiga yaitu konseling keluarga. Dukungan dari keluarga terdekat sangat penting bagi pemulihan klien narkoba. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor, sedangkan peserta adalah klien, orang tua, saudara, suami, istri, dan sebagainya. Dengan nuansa emosional yang akrab dan rasa keterbukaan akan memberikan dampak yang baik terhadap pemulihan klien seperti tumbuh rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab. 3 layanan di atas adalah layanan yang perlu diterapkan kepada anak yang memiliki resiko terutama pecandu narkoba kategori kasus berat. Selain itu, kolaborasi dan kontribusi antar guru, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membantu menangani siswa yang memiliki kasus berat seperti narkoba. Dengan begitu akan mengurangi jumlah kegagalan anak berisiko di negeri ini. Masalah terakhir yaitu permasalahan tawuran dalam konseling. Adapun peran guru dalam permasalahan ini yaitu memasukkan kembali mata pelajaran budi pekerti yang selaras dengan norma-norma agama dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum atau khusus. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, memberdayakan guru bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling dan lembaga konseling lainnya. Mengusulkan kepada Pemda agar menyediakan transportasi khusus anak sekolah. Melakukan kajian ilmiah atau penelitian terjadinya tawuran. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mencegah terjadinya tawuran sebagai bagian dari pencegahan kekerasan di masyarakat. Pengawasan ketat media yang menyajikan agenda kekerasan. Selanjutnya, meningkatkan keamanan terpadu antara sekolah, kepolisian, dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tawuran anak sekolah. Selanjutnya, dialog interaktif antara siswa, guru, dan orang tua, serta pemerintah. Yang terakhir, sosialisasi bahaya tawuran kepada siswa, guru, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat melalui tatap muka, media cetak, dan media elektronik. I think that's all tentang materi yang sempat saya bawakan. If I gonna mistake, I'm so sorry. That as I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.